Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Para mahasiswa dan mahasiswi kelas REB yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan di pagi menjelang siang hari ini, Kamis tanggal 30 September 2021. Kita akan melanjutkan topik perkuliahan religion kedua, yaitu insya Allah berjudul mandi-mandi yang disunahkan, beserta ada beberapa topik yang lainnya. Di antaranya adalah bagaimana tata cara bertayamum, kemudian ada tentang haid, darah haid, nifas, dan istihadah. Mari kita mulai dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Modul beserta videonya sudah Bapak sampaikan. Nanti untuk lebih jelasnya silakan dibaca-baca modulnya dan ditonton videonya. Jangan lupa kalau bisa ya subscribe sama like-nya ya, komen dan sebagainya. Nah, ini soalnya linknya sudah di YouTube. Begitu kira-kira ya, Muhammad Adrian, Fitri, Desi Roklah, dan lain-lain. Baiklah, walaupun begitu, walaupun waktunya hanya sebentar, ini sampai jam 10.40 atau 10.45, sisanya silakan nanti mengisi daftar hadir dengan menjawab soal diskusi ya, di LMS sampai pukul 12 maksimal. Bapak akan sampaikan share terlebih dahulu PPTX-nya, walaupun singkat-singkat nanti disambung 15 menit PPTX, 15 menit atau 20 menit ya kalau masih ada waktu. Tanya jawab ataupun diskusi secara langsung. Ini sudah terlihat nggak PPTX-nya? Ada Pak. Sudah ada Pak. Nah, udah kelihatannya besar kecil, langsung memenuhi ini. Memenuhi satu layar ya, tidak kecil ya? Iya Pak, menuju satu layar. Alhamdulillah. Sekelas-kelas saja tentang beberapa sebelum tayamum kita ini dulu ya. Ini ada mandi-mandi yang disunahkan. Jadi kalau mandi maka dia akan mendapatkan pahala ya. Tapi kalau tidak mandi ya tidak berdosa ya, karena ini tidak wajib. Ada beberapa mandi-mandi yang disunahkan, misalnya hanya 8-9 saja. Sebetulnya banyak mandi yang disunahkan itu. Pertama adalah mandi mau sholat Jumat. Nah, bagi akan menghadiri sholat Jumat, bagi laki-laki itu boleh mandi dimulai dari terbit fajar shodiq. Ya sebelum subuh boleh, itu sudah mulai boleh maksudnya, bukan harus.
Kemudian yang kedua adalah mandi 2 hari raya. Jadi Idul Adha, waktu mandi yang Idul ini adalah dimulai tengah malam, itu sudah boleh. Kemudian yang ketiga mandi minta hujan pada saat mau sholat istisqa ya, minta hujan karena tidak turun-turun, itu boleh mandi dulu sebelum berangkat berjamaah di lapangan yang luas ya, dengan yang lain untuk melaksanakan sholat minta hujan atau istisqa, mandi dulu di rumah. Kemudian yang keempat mandi karena gerhana bulan. Yang kelima mandi karena gerhana matahari. 6 mandi karena hendak memandikan orang mati. Jadi ada beberapa yang tidak terketik ini di sini di TTS ini. Ya, karena jadi kaina. Mohon maaf ya. Kemudian yang berikutnya, yang keenamnya adalah mandi karena hendak memandikan orang mati. Tadi 7 mandi orang non muslim tapi sudah masuk Islam. Jika dia belum junub tapi selama dia non muslim. Kemudian itu kalau dia junub sebelum waktu non muslimnya dia junub belum mandi. Kemudian masuk Islam. Nah, maka harus mandi wajib dulu. Selanjutnya yang ke-8 adalah mandi orang gila yang sudah sadar. Dikategorikan sadar oleh ahlinya tentunya. Yang ke-9 mandi orang ayan, itu orang yang tidak sadar yang beger-began ayan itu sampai keluar apa gitu. Sampai dia sadar. Apabila sudah jelas pernah keluar mani dari keduanya, maka wajib mandi wajib dulu. Lalu berikutnya tematiknya adalah tentang pengusapan 2 kop atau sepatu. Kop ini adalah sepatu yang memang punya hak tinggi dan sampai ke lutut. Itu biasanya tentara, para tentara atau orang-orang yang bukan tentara tapi mau merambah ke hutan, misalkan dia mencari sesuatu, mau berburu atau apa, atau ada tugas ya, dari kampus, tugas dari pekerjaan yang harus ke hutan. Maka dia memakai sepatu yang khusus ya, itu sepatu yang memang sampai menjelang lutut atau sampai lutut. Nah ini apabila sedang di perjalanan memakai sepatu seperti itu, ini gimana? Apa dibuka dulu wudhunya? Mau wudhu itu? Ya. Nah pengusapan 2 kop itu boleh saja, diusap saja, tidak cukup, nggak usah dibuka ya. Boleh apabila darurat. Ketika mau berwudu, boleh tidak dibuka sepatunya. Akan tapi tidak boleh dipakai, harus dibuka kalau mandi wajib. Ataupun mandi sunnah dan menghilangkan najis. Itu dibuka. Jadi kalau mau berwudu, bukan mandi wajib, bukan mandi sunnah, dan tidak menghilangkan najis, berwudu saja. Karena mungkin tidak ada najis. Itu boleh tidak dibuka. Ini ada keringan. Apabila ada orang berjunub dan pada kakinya keluar darah, lalu dia hendak mengusap kop saja sebagai pengganti cuci kaki, tidak boleh. Hanya buat wudhu saja kop. Nah, gitu ya. Kemudian boleh mengusap kop itu ada 3 syarat. 1, orangnya harus memulai pemakaian 2 kopnya itu setelah sempurna kesuciannya. Jadi kalau 2 kopnya dipastikan tidak ada najis, maka boleh kopnya tersebut dipakai. Misalnya dia mencuci sebelah kakinya lebih dahulu dan memakai kopnya, kemudian mencuci sebelah kakinya lagi dan memakai kopnya. Jadi bukan hanya sepatu ya maksudnya. Jadi kakinya juga harus suci, harus bersih sebelum memakai sepatu. Maka cara demikian itu termasuk memenuhi syarat fikih dalam Islam. Seandainya dia sudah mulai memakai kop setelah sempurna kesuciannya, kemudian berhadas sebelum masuk kaki ke dalam telapak kop, maka dia tidak boleh. Jadi kakinya itu dipastikan dulu bersih dari hadas, najis. Keduanya hendaklah keadaan 2 kop itu menutupi tempat bagian kaki yang wajib dibasuh, minimal sampai ya lebih dari ini ya, bagusnya lebih dari apa namanya kengkongan bahasa Sundanya. Apa kengkongan yang ada mata kaki? Jadi kaki juga ada matanya. Jadi seandainya kedua kop itu tidak dapat menutupi 2 mata kaki seperti sepatu biasa, maka tidak cukup syarat.
untuk mengusap dua hop. Yang dimaksud penutup di sini adalah pemisah yang tidak menghalangi penglihatan. Penutup itu dari bagian bawah kanan dan kiri kedua hop, bukan dari atasnya. Yang ketiga, hendaknya keadaan dua hop itu kuat untuk perjalanan pergi dan pulang orang musafir dalam memenuhi kebutuhan. Mulai dari keluar berangkat, maksudnya dari rumah, hingga kembali lagi sepatu hop itu mampu mencegah air tembus ke dalam. Disyaratkan pula kesucian sepatu hop tersebut harus suci. Ini ya. Selanjutnya berkait dengan tayamum. Tayamum adalah toharo, suci, bersih-bersih yang dilakukan secara simbolik dengan menyapukan debu yang lembut dan suci ke wajah dan kedua tangan hingga siku-siku kedua tangan. Disertai dengan niat, baik untuk menghilangkan hadas yang kecil maupun hadas yang besar. Bicara tayamum juga bisa ya untuk mandi wajah. Tayamum adalah bentuk toharo yang hanya dilakukan dalam kondisi darurat saja, baik karena tidak ada air untuk bersuci seperti ketika terjadi kemarau panjang atau sedang berada dalam pesawat terbang, itu susah, misalkan tidak ada air ya, jamban pesawat terbang. Namun karena tidak diizinkan memakai air karena udara yang terlalu dingin atau karena dia sakit keras, nggak boleh oleh dokter itu, dalam artian bukan dokternya tapi memang pengobatannya itu sendiri supaya sehat tidak boleh terkena air ya. Jadi wajib tayamum atau dapat menimbulkan penyakit kalau kena air atau memperlambat penyembuhan penyakit kalau kena air. Adapun niat tayamum, bismillahirrahmanirrahim, nawaitu tayamuma listibahati sholati fardhol lillahi ta'ala. Saya niat tayamum untuk melaksanakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Ada syarat-syarat dalam melaksanakan tayamum. Satu, harus dengan tanah, tidak boleh dengan yang lainnya, seperti misalkan dengan tepung atau bahan-bahan lain. Ini harus tanah. Yang kedua, menggunakan tanahnya itu tanah suci, tidak terkena najis. Jadi dipastikan pada saat kita menggunakan tanah, teliti dulu apakah bercampur dengan najis. Harus suci. Kemudian tidak pernah dipakai sebelumnya. Jangan sampai bertayamum memakai tanah yang sebelumnya sudah dipakai tayamum. Dia harus berpindah tempat lagi tanah yang memang belum digunakan tayamum. Tayamum fardu ya. Kemudian murni dari campuran, tepung dan macam-macam. Tidak boleh ada campuran dengan bahan lain. Kemudian mengkosod, hatinya berkehendak, berniat bahwa sapuan dengan tanah tersebut untuk dijadikan tayamum. Kemudian yang keenamnya, setelah masuk waktu sholat fardu atau sebelum tayamum, waktu sholat fardu yang akan kita laksanakan sholat itu harus sudah masuk, jangan sampai di luar waktu. Mau sholat asar tapi mau tayamum untuk sholat asar malah di waktu zuhur. Jadi harus sudah masuk ya di sholat asar kalau niatnya sholat asar. Kemudian bertayamum setiap kali sholat fardu tiba, berhati-hati, bersungguh-sungguh dalam mencari arah kiblat sebelum memulai tayamum. Jadi disyaratkan harus menghadap ke kiblat ya tayamumnya. Kemudian menyapu muka dan dua tangan dengan dua kali mengusap tanah tayamum secara masing-masing terpisah. Itu ada dicontohkan sama Bapak sekilas di itu ya di video. Selanjutnya menghilangkan segala najis di badan terlebih dahulu baru tayamum. Kalau masih ada kotoran di badan ya bersihkan dulu. Kemudian rukun tayamum itu satu, memindahkan debu dengan cara tangan dua telapak tangan itu ditempelkan, memindahkan debu. Kemudian berniat, sambil berniat nah tayamum itu harus sholat fardu. Dan setelah itu debu yang sudah menempel di tangan itu sendiri biasanya ditiup dulu supaya tidak terlalu banyak, lalu mengusap ke wajah ya. Mengusap ke wajah sampai 3 kali. Setelah itu kemudian ditepuk-tepuk dihilangkan debunya, kemudian tangannya ditempel lagi ke tanah yang berdebu atau tanah yang terbuat debu atau debu ya. Dan setelah itu mengusap kedua belah tangan seperti yang dengan air
sampai dengan siku. Ya, soalnya itu antara sela-sela juga, sela-sela tangan, jari-jari itu harus terkena debu juga, terkena usapan. Yang kelimanya adalah tertib ya, antara dua usapan. Ini wajah dulu, baru kedua belah tangannya yang kanan dulu sampai siku. Nah, ada perkara yang membatalkan tayamum. Yang pertama, semua yang membatalkan wudhu itu ada membatalkan tayamum. Apa saja di antaranya keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Apakah itu berbentuk gas atau benda cair ataupun benda zat padat. Kemudian tidak yang tidak berhak yang berhak menikah ya, atau yang haram ya. Ya, mahram ya. Itu laki-laki dan perempuannya yang boleh menikah maksudnya, yang boleh menikah. Nah, itu antara laki-laki dan perempuan tidak boleh bersentuhan kulit. Itu membatalkan wudhu ya. Tidak bersentuhan kulit. Atau misalkan pingsan, ingatan dan sebagainya, itu semuanya membatalkan wudhu. Tidur dan sebagainya. Yang kedua, membatalkan tayamum itu adalah murtad, keluar dari agama Islam, baik ucapan maupun perbuatan. Ketiga, ragu-ragu terdapatnya air. Ada air? Enggak ya? Ada air enggak? Itu tayamumnya batal. Jadi harus dipastikan bahwa air itu memang tidak ada. Sampai berapa kilo dari rumah, dicari-cari. Kalau ada ya berarti nggak usah tayamum. Berikutnya perkara yang menjadi suci dari yang asalnya najis. Ini berkaitan dengan sesuci ya, untuk berwudu ini. Perkara yang menjadi suci dari yang asalnya najis ternyata bisa jadi suci. Pertama adalah khamar. Air yang diperah dari anggur, dari bahan dari anggur kan biasanya minuman keras. Apabila telah menjadi cuka, maka itu tidak lagi haram, tidak lagi najis, tapi menjadi suci. Kemudian kulit binatang yang disamak, asalnya haram, kemudian boleh digunakan. Atau semua najis yang telah berubah menjadi binatang. Ada kan dari kotoran kuda atau apa, tiba-tiba menjadi ular. Itu berubah yang tadinya najis menjadi tidak, pas jadi ular. Najis ini, ini perkara najis ya. Temanya adalah tentang macam-macam najis. Ini belum ditulis sama Bapak judulnya. Macam bersuci atau bersuci dari najis. Sekarang kita kenali dulu, najis itu ada 3, sudah pada tahu sebetulnya. Pertama najis besar, mughaladzah, yaitu anjing, babi, atau yang lahir dari salah satunya, dari anjing, dari babi, anak-anaknya, cucu-cucunya itu semua tetap sama ya. Kalau menempel dengan kulitnya, dengan air liurnya, apalagi basah ya, badannya basah, itu mau najis yang menempel di badan kita, mughaladzah. Yang kedua adalah najis ringan, khafafah, yaitu air kencing bagi laki-laki yang tidak makan selama 2 tahun, selain hanya susu ibunya saja. Tidak makan bubur, tidak makan madu, tidak makan apa. Hanya mengkonsumsi maksudnya itu. Hanya air susu ibunya saja. Itu najis mukhafafah. Air kencingnya itu najis ringan. Kemudian ada najis yang mutawasitoh, yang sedang. Artinya semua najis selain dari yang disebutkan mughaladzah dan mukhafafah. Cara menyucikannya gimana? Mensucikan najis-najis. Mughaladzah mensucikan dengan membasuh sebanyak 7 kali ke tempat yang kena najisnya. Salah satunya menggunakan tanah. Setelah hilang air atau benda najis yang ada di tempat kena najis mughaladzah. Itu 7 kali. Dengan tanah, dengan air. Dengan tanah, dengan air. Kemudian najis mukhafafah mensucikannya dengan memercikan air secara menyeluruh dan menghilangkan air najis. Mensucikan dengan memercikan air cukup.
secara menyeluruh, ya, merata, dan menghilangkan ainnya. Ainnya itu artinya benda yang kelihatan, menghilangkan. Kemudian cara mencucikan najis sedang atau mutawassithah terbagi dua bagian. Pertama adalah ada najis ainiyah, cara mensucikan najis ainiyah. Yang kedua cara mensucikan najis hukmiyah. Apa bedanya? Ainiyah itu najis yang masih nampak warnanya, baunya, dan atau rasanya. Terlihat baunya, warnanya, rasanya. Maka cara mencucikan najis ini dengan menghilangkan sifat najis yang masih ada. Kelihatan ini ainiyah oleh mata. Kemudian najis hukmiyah, keduanya najis yang tidak nampak, tidak kelihatan. Ada baik warnanya, baunya, dan rasanya. Cara mensucikan najis hukmiyah ini dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis tersebut. Menghilangkan mengalirkan air. Selanjutnya yang berkaitan dengan darah ya. Yang berkaitan dengan darah. Darah apa ya? Darah haid ya, ataupun nifas ya. Belum Bapak ketik ini judulnya. Buru-buru. Jadi ada 3 jenis darah untuk wanita ya. Yaitu darah haid, darah nifas, dan darah istihadah. Apa ciri-cirinya? Ya. Syekh Abu Suja menyebutkan dalam takrib ya, matan kitab takrib bahwa darah wanita itu ada 3. Pertama ada yakhruju minal farji, salah satu dima'in, damul haidhi. Ada 3 darah yang keluar dari kehormatan wanita ya. Itu salah satu dari 3. Pertama adalah dima'un damul haid, yaitu darah haid. Yang kedua dima'un nifas, darah nifas. Yang ketiga adalah dima'ul istihadah, darah istihadah. Artinya darah yang keluar dari kelamin wanita ada 3 tadi. Dari ketiga jenis darah itu, 2 diantaranya haid dan nifas adalah darah yang keluar sebagai proses kerja normal fungsi seksual perempuan. Haid itu biasanya kan 2 minggu maksimal ya, minimal 1 hari. Bisa banyak, bisa juga cukup satu percikan, 1 kecretan. Dapat dikatakan secara medis keluarnya darah ini merupakan kondisi yang secara fisiologis ya bagi tubuh. Apa itu darah haid? Darah haid diartikan sebagai darah yang keluar dari kemaluan perempuan dalam kondisi sehat, bukan disebabkan karena melahirkan. Al-haidu huwa damul al-khariju min farjil mar'ati ala sabili sihhatin min ghairi sababil wiladah. Darah haid atau darah menstruasi itu merupakan mekanisme terkait kerja hormonal di dalam tubuh dan muncul dalam siklus-siklus yang rutin bulanan biasanya. Berdasarkan keterangan fikih, haid ini umumnya terjadi 6 sampai 7 hari. Umumnya, rata-ratanya maksimalnya 2 minggu. Lalu sedikitnya ini adalah sehari semalam. Paling lama 15 hari tadi 2 minggu. Keluarnya darah ini dikarenakan luruhnya dinding rahim. Di dinding rahim itu ya ada luruh dipicu oleh kerja hormon dalam tubuh, terutama hormon estrogen dan progesteron berkaitan dengan kualitas sel telur. Jadi sel telurnya itu sudah apa ya, sudah menua. Gitu. Kalau daun mah sudah menua daunnya lalu berguguran. Nah, bergugurannya sel telur itulah menjadi darah haid. Masa haid ini akan berakhir sebagaimana dalam keterangan medis ketika seorang perempuan telah mencapai masa menopause, yaitu fase produksi sel telur atau ovum atau organ ovarium telah berhenti. Kemudian darah selanjutnya adalah darah nifas. Darah nifas adalah darah yang keluar ya, setelah proses melahirkan. Dalam keterangan medis, nifas ini disebut dengan darah puerperium dan darah yang dikeluarkan disebut lokia. Masa nifasnya puerperium, darah yang keluarnya disebut lokia. Bukan Nokia ya, kalau Nokia mereka.
Umumnya sebagaimana disebut dalam kitab Safinatul Najah maupun Fathul Qoribul Mujib, bila kalian ingin mempelajari produk hukum yang harus kita ikuti, kita laksanakan dalam ibadah, wajib bagi kalian belajar kitab Safinatul Najah ataupun penjelasannya di Fathul Qoribul Mujib. Kalau tidak langsung kitab kuningnya bisa terjemah. Karena kalau tanpa kitab kuning nanti kita akan bahaya, tidak mengikuti expert ulama yang ahli di bidangnya, itu bahaya. Umumnya darah nifas ini keluar 40 hari lama setelah melahirkan, keluar lagi. Paling sedikitnya adalah sekejap mata, sekejap, gitu. Dan paling banyak selama 60 hari. Dalam berbagai literatur medis, umumnya masa nifas terjadi selama 4 sampai 6 atau 7 pekan. Selanjutnya adalah kalau lewat dari 60 hari itu disebut dengan darah istihadah. Istihadah itu huwa damul khariju fi ghayri ajalin haid wan nifas. Darah istihadah, darah yang keluar dari duluan masa haid, kita bukan disebabkan melahirkan. Dia bisa keluar sewaktu-waktu. Dalam syarah Kifayatul Akhyar, ini Anda Bapak dulu pernah ngaji Kifayatul Akhyar, misalnya disebutkan disebut dengan darah penyakit ya kalau istihadah. Perempuan yang mengeluarkan darah istihadah tetap berpuasa, tetap sholat, tetap berwudu, walaupun keluar seperti haid kalau lebih dari 60 hari. Ia berstatus sebagai orang berhadas kecil. Demikianlah 3 jenis darah kewanitaan yang diajarkan oleh Islam. Seiring perkembangan ilmu, tentu jenis-jenis darah kewanitaan ini bisa dijelaskan secara medis. Perkara darah ini penting diketahui kaum perempuan muslimah, penting karena berkaitan erat dengan kebolehan dan keabsahan suatu ibadah. Barangkali itu saja dari Bapak, sisanya menunggu waktu habis ini. Silakan bagi yang mau menambahkan atau mungkin ada yang akan ditanyakan. Kalau sudah selesai nanti kita akhiri saja. Itu saja barangkali sekilas. Oke. Silakan. Ada yang menambahkan atau ada yang bertanya? Sambil menunggu, akan Bapak absen dulu ya. Masih ada waktu. Absen 3 menit cukup ya nih. Abdul Maulana ada? Nggak ada ya, berarti. Nggak menjawab tidak ada berarti. Kemudian Agus Saputra. Hadir, Pak. Selanjutnya kalau Alvin Nur Cahaya Yahya nggak ada ya, keluar ya. Alvin. Hadir, Pak. Pas banget ya ini Alvin. Alzan Najri. Hadir, Pak. Oke, siap. Angga Sofi. Mana Angga Sofi? Mustaba. Ayo bangun dulu. Si ketiduran. Audia Ramanda. Ada Audia? Nah, Audia dia masak kenapa ya? Tadi udah teleponan belum Bapak? Cahya Hisham. Cahya Hisham mana? Cari cingwe kuno. Desi Roplah. Hadir, Pak. Ini di Desi Roplah di Garut ya? Di Bandung, Bapak. Oh, di Bandung. Yang di Garut ya siapa ya? Kemudian Fadil Mulki. Hadir, Pak. Farhan Nasib. Hadir, Pak. Fikri Al-Fahri. Fikri ada, Fikri? Tadi barusan perasaan hadir ada nih di luar ini. Halo, assalamualaikum Fikri. Kaifa haluk? Kenapa diam aja ya Fikri ya? Tadi barusan saya ada kabar. Kemudian Fitri Rahayu. Kalau yang tidak menjawab ini dianggap nggak hadir ya. Fitri Rahayu ada? Nggak ada. Kazanova. Oh iya. Kazanova ada langsung. Bagus sekali. Kemudian Lutfi Fahrizal. Hadir, Bapak. Ketuang cantik. Hadir, Pak. Hadir. Masa. Maulana Yusuf. Hadir, Pak. Hadir.
Hadir ternyata Maulana Yusuf. Muhammad Ihsan. Hadir Pak. Muhammad Aldiansyah. Hadir Pak. Muhammad Ardian Fernanda. Hadir Pak. Iya, khas kacamatanya. Muhammad Rafi Abdul Razak. Hadir Bapak, hadir. Alhamdulillah, sudah nanti kabobohan. Muhammad Rifki Maulana. Hadir Pak. Muhammad Rizki Fauzi. Ayah Rizki Fauzi. Mutiara Ratna. Hadir Pak. Mutiara di Bandung ya. Neo Dharma Wijaya. Hadir Pak. Nugraha Bibillah. Nugraha. Hadir Pak. Nadi Fariska. Hadir Pak. Nakapito. Hadir Pak. Shailendra Alhamsi. Raihan Muhammad Ramdan. Ini pada nggak hadir berarti nggak menjawab ya. Rifki Turga. Herawan. Nggak ada juga. Hadir Pak. Ada. Hadir Pak. Hadir. Rizky Awal Ramadan. Hadir Pak. Ya, alhamdulillah. Salma Dewi. Hadir Bapak. Ya, siap. Salman. Oh, ayah Salman mau keluar tuh. Hadir Pak. Depan rumah, Salman. Septian Nugraha. Septian, mana Septian? Hadir Pak. Ya, juga Saputra. Hadir Pak. Juga Firmansyah. Hadir Pak. Belum tersebut. Sudah semua ya. Oke, silakan masih ada. Aldi hadir Pak. Ya, Tadi habis lagi dari air. Albi Nur Yahya ada ya. Ini Albi Nur Yahya baru satu kedua nggak ada ini kenapa ya? Abdul Maulana nggak ada. Satu kedua. Waktu kemarin emang nggak ikut matkul Bapak Pak. Oh, Nggak gitu. masuk. Coba nanti ngobrol lagi ya. Oke, silakan. Ada waktu 8 menit lagi. Ini mau tutup ya. Karena Bapak membuat Zoom-nya bukan Zoom kampus, Zoom pribadi. Pak Fitri Rahayu hadir Pak. Itu Rayu hadir? Oke. Hadir Pak. Udah dicek belum ya? Oh iya, tadi ke mana dipanggil? Tiganya makan rujak heula di dapur ya. Ya. Oke, ada yang bertanya? Terutama yang berkaitan dengan hand, laki-laki juga boleh berkaitan dengan hand bertanya, sebuah ilmunya ya. Bukan berarti yang harus mengalami hand. Oke, silakan waktunya 7 menit lagi ini. Kalau nggak ada yang ditanyakan ya sudah berarti sudah paham. Fenomena yang sehari-hari silakan. Cukup mungkin Pak. Oh, sudah cukup. Biasanya Lutfi suka bertanya, Pi. Iya cukup Pak. Kayaknya. Paham? Lagi nggak mau bertanya Pak. Nggak ada pertanyaan. Pintar, alhamdulillah. Sudah menguasai, sudah pintar. Insya Allah. Dan ia menghabiskan waktu dulu nih, 8 menit. Kapan-kapan offline lagi ya. Kapan-kapan. Ya, oleh karena itu sisanya nanti Anda sekalian mengisi di kolom diskusi ya. Mengisi di kolom diskusi yaitu tentang pertanyaan-pertanyaannya. Oke, Bapak mau tanya, ini belum dicek sih. Sudah tugas 1 sudah dikirimkan ya? Masing-masing membuat video. Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah. Pak, emang ada diskusi lagi Pak hari ini Pak? Ya, diskusi itu setiap pertemuan selalu ada. Wajib ya. Jadi yang tidak hadir di diskusi dianggap tidak hadir. Wajib diisi. Tapi kalau masuk Zoom juga tetap Pak, kalau nggak ngisi diskusi nggak di absen. Ya, tidak ada ininya, tidak ada bukti. Gitu ya. Jadi dua-duanya lah, Zoom juga, diskusi juga. Yang tidak Zoom, tapi diskusinya diisi dianggap hadir. Yang Zoom, diskusinya tidak diisi, ya, tidak dianggap hadir. Berarti kalau begitu udah Pak, nggak usah Zoom, diskusi aja. Tapi memang Zoom itu adalah penting karena ini tingkat kejelasan di dalam materi yang akan
bahas atau yang dibahas itu akan lebih jelas. Seperti itu, adanya Zoom ini hanya tapi memang di kampus itu sudah mewajibkan memakai Zoom untuk dosen juga ya. Karena kenapa diwajibkan? Karena supaya mahasiswa itu mendapatkan kejelasan dari apa yang disampaikan dalam kuliahnya. Jangan sampai hanya waktu-waktu yang dulu tuh hanya sekedar mengisi, membaca, mengisi, nggak ada komunikasi langsung. Nah, komunikasinya juga harus diusahakan interaktif, juga sekaligus ya lewat Zoom ini tingkat kesungguhan kuliah juga bisa dicek lewat Zoom. Jadi memang Zoom ini bisa dihadirkan apabila juga jawaban diskusi. Ya, kalaupun jawabannya singkat nggak apa-apa, yang penting mengisi jawaban diskusi aja. Nggak lama kan, paling 3 sampai 4 menit atau 5 menitan. Menjawab 5 menitan rata-rata ya, menjawab di kolom diskusi. Ada hal lain, silakan barangkali ada masukan, ada ide ataupun aspirasi. Kalau pertanyaan tidak ada atau tiba-tiba ada pertanyaan, silahkan disampaikan saja. Waktunya 4 menit lagi mau habis. Sudah pada ngerti ya? Sudah cukup jelas. Apakah kejelasannya itu karena melihat video juga atau karena memang materinya yang disampaikan itu lengkap atau gimana? Menurut Lutfi gimana, Fi? Gimana, Pak? Ya, kenapa dianggap sudah cukup jelas? Apa karena memang lengkap itu materi yang disampaikan di video dan di PPTX? Ya, Pak, bisa dibilang seperti itu, Pak. Kan tadi juga Bapak kan ngejelasin juga apa yang ada di materi gitu, apa yang ada di PPT, Pak. Oh iya. Jadi sudah paham langsung. Nggak ada problem-problem yang berkaitan dengan keseharian, berkaitan dengan tadi mandi sunnah, ya, kemudian ada tentang darah wanita. Nah, kalau yang head ataupun nifas ataupun istihadah, terutama head dan nifas, itu tidak ada beberapa larangan. Pertama adalah dilarang sholat dulu, kemudian dilarang membaca Al-Quran, dipegang Al-Qurannya, kemudian tawaf, ya kalau sedang tawaf, kemudian sedang haji ya atau umrah, tawaf, tapi kemudian dia head, maka dia tidak boleh melaksanakan tawaf serta ya tawaf yang ada di haji dan umrah. Nah, ini tentang 2 hal ya sudah jelas mungkin ya, tanpa dimaju 2 hal membersihkan satu 2 laptop itu. Kemudian tentang head, tentang apa satu lagi tadi materinya, masih ingat? Materi satu lagi yang tidak disebutkan, darah wanita sudah, tayamum ya. Barangkali ada yang ditanyakan tentang tayamum atau menambah, menyebutkan kembali. Silakan. Lutfi, syarat-syarat tayamum apa, Fi? Masih ingat? Lutfi Fahri. Gimana, Pak? Apa, Pak? Ada berapa? Coba sebutkan. Syarat. Yang diingat tadi kan sudah jelas pertanyaannya, berarti kalau ditanya bisa. Astagfirullah. Ya? Niat kan, Pak. Syarat-syarat tayamum. Itu ada rukun, ada syarat ya. Syaratnya boleh, syarat boleh bertanya. Oh, tadi itu kalau nggak salah tuh hilang dari yang najis gitu, Pak. Kan kalau misalkan ada keluar dari cairan dari kemaluan, bisa jadi kan harus mandi dulu gitu, Pak. Oh, itu diantaranya ya. Syarat